Al-Imam Fatih Abu Lais menyebutkan kalau ingin seseorang itu mati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ingin seseorang itu mati dalam keadaan dikayakan oleh Allah ta'ala, padahal sewaktu dia hidup dulu tidak banyak harta yang dia miliki, tapi begitu dia meninggal dunia dia mati dalam keadaan kaya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau memberikan resep cara kalau ingin mati dalam keadaan kaya, mati dalam keadaan mulia, meskipun dia tidak banyak dimuliakan orang, yaitu ada 6 cara. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi wa jalalihi wa karamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi uluhiyyati wa rububiyyatihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'i ummatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil khuluqi wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ila yaumi liqa'i, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan danka. Wa qala wa alqaitu 'alaikum mahabbatan minni wallahu a'lam bimuradih. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardhu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya muliakan segenap jamaah, orang-orang tua, tuan-tuan haji, wabil khusus segenap pengurus masjid, ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris. Umumnya pada kesempatan yang berbahagia ini tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, pertama dan yang lebih utama pada kesempatan yang berbahagia ini adalah memuji atas Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dengan limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah beserta inayahnya yang Allah berikan pada diri kita, sehingga pada waktu yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan amal ibadah, wabil khusus ibadah yang kita kerjakan pada waktu yang berbahagia ini ialah talab ilmu. Kita berharap kepada Allah Ta'ala dengan berkumpulnya kita dalam majelis ilmu ini, semoga anak cucu kita kelak nantinya menjadi anak cucu yang cinta terhadap ilmunya Allah, dan juga Allah Ta'ala berikan ilmu pengetahuan kepada anak cucu keturunan kita nantinya. Maka untuk itu kita sebisa mungkin menempatkan pada posisi la haula wa la quwwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan tidak ada upaya atas diri kita untuk melaksanakan taat, dan tidak ada upaya juga kita meninggalkan maksiat, melainkan dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu hadirin, di mana kita dapat melaksanakan ibadah, kita jangan pernah merasa bahwa itu adalah kekuatan kita atau sehat badan kita, jangan.
tetapi itu semata-mata adalah dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya pada saat yang berbahagia ini, kalau menurut hawa nafsu kita bukan di sini tempat kita, tapi tempat kita di rumah bersama keluarga atau berjalan quality time kita dengan keluarga kita. Tapi dengan iradatnya Allah Ta'ala giring kita untuk menghadiri ini majelis ilmu, maka ini adalah bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi saya sampaikan, di mana kita dapat melaksanakan amal ibadah, jangan pernah kita merasakan bahwa atas kekuatan kita, atas sehatnya kita, semuanya itu adalah dibantu dan ditolong oleh Allah Ta'ala. Demikian juga dengan maksiat. Bila mana kita dapat meninggalkan maksiat, kita jangan pernah merasa bahwa kita menghindari itu atas reka perdaya kita, tidak, tapi melainkan juga dibantu dan ditolong oleh Allah Ta'ala. Karena kalau menurut nafsu kita hari-hari tidak ada waktu dan tidak ada celah untuk dapat kita meninggalkan berbuat maksiat. Tapi kenyataannya kita dapat meninggalkan maksiat dan dapat merenggang atas maksiat itu semata-mata juga adalah dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin orang-orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya salawat dan salam kita aturkan buat ufaduka alam keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti, dan juga kita bersama Rasulullah, para sahabat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita dengarkan nasihat daripada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Faqih Abu Lais As-Samarqandi, di mana beliau berkata, "Fayambagi lil muslimi ayyaksura dzikral mauti fa innahu la ghaniyata lil mu'min min sitti khisalin." Di sini Al-Imam Faqih Abu Lais memberikan nasihat kepada kita, sepatutnya bagi seorang muslim itu ialah banyak mengingat kematian. Karena yang namanya kematian ini adalah merupakan rem yang sangat kuat dalam kehidupan kita. Karena mengingat kematian ini merupakan satu buah benteng di dalam diri kita, di tengah-tengah kita menghadapi hiruk pikuk panggung sandiwara dunia ini. Maka oleh karena itu, kata Al-Imam Faqih Abu Lais, patutnya lah bagi seorang muslim itu mengingat kematian. Karena kematian tadi saya katakan merupakan salah satu rem yang sangat hebat yang ada di dalam diri kita. Bila kita merasa mulia, mesti kita harus ingat bahwa tidak ada orang yang tidak pernah mulia dulunya meninggal dunia. Bila kita merasa banyaknya kekayaan, bukan tidak ada dulunya orang yang berlimpah dengan harta meninggal dunia. Bila mana kita merasa bahwa kita dihormati dan dimuliakan orang, bukan tidak ada orang yang dimuliakan dan dihormati, itu juga meninggal dunia. Maka saya katakan bahwasanya mengingat kematian ini adalah merupakan rem yang sangat kuat yang ada di dalam diri kita, di mana di tengah-tengah kita menghidup, di mana di tengah-tengah kita hidup menjalani panggung sandiwara dunia. Karena penyakitnya hati itu tidak lepas daripada merasa bahwa diri kita ini hebat, bahwa diri kita ini kaya, bahwa diri kita ini mulia. Maka di saat muncul itu penyakit di dalam diri kita, maka segeralah kita mengingat kematian, bahwa di dahulu kala
ada orang yang pernah dititipi oleh Allah Ta'ala kekayaan, kenyataannya mati. Siapa dia? Fir'aun alaihi laknatullah. Dulu ada orang yang dititipi oleh Allah Ta'ala kekuasaan, semuanya memuliakan dia dan tidak tanggung-tanggung. Ini orang mengaku bahwa dia menjadi Tuhan. Siapa dia? Adalah Fir'aun alaihi laknatullah, meninggal dunia. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka saya katakan sekali lagi, mengingat kematian ini adalah merupakan rem yang sangat hebat, benteng yang sangat kokoh di dalam kehidupan kita. Di saat kita asyik bermaksud dengan urusan dunia, kesana sini kita mencari kehidupan dunia, bagaimana kita dapat meluruskan dengan hawa nafsu kita, bagaimana orang semuanya senang kepada kita, orang semuanya memberikan bantuan dukungan kepada kita, maka sadarlah bahwa orang yang pernah dulu hidup di dahulu kala, banyak orang yang mengagumi, memberikan sokongan, memberikan bantuan, ternyata orang tersebut juga adalah meninggal dunia. Maka Al-Imam Fatih Abu Lais menyebutkan di sini, "Fayambaghi lil muslim ayaksura dzikral mauti", sepatutnya lah bagi seorang muslim itu banyak-banyak mengingat kematian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa alasan yang berikutnya selain mengingat kematian itu menjadi benteng yang sangat kokoh dalam kehidupan kita, dan juga mengingat kematian itu merupakan salah satu rem di dalam kehidupan kita? Juga di sini Al-Imam Fatih Abu Lais menyebutkan, fa innahu la ghinata lil mu'min, bahwa tidak ada yang kaya di alam semesta ini melainkan yang kaya itu juga pasti merasakan kematian. Maka oleh karena itu hadirin, bagaimana kita ini mati dalam keadaan kaya? Kita ini mati dalam keadaan kaya tapi kita tidak memiliki banyak harta. Kita mati dalam keadaan kaya tapi tidak banyak orang yang memuliakan kita. Kita mati dalam keadaan mulia tapi tidak ada orang yang memuliakan kita. Nah, ini yang harus kita cari di dalam kehidupan kita sebelum kita menghadapi itu kematian. Maka oleh karena itu, saya ulangi sekali lagi, yang kita cari dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana kita ini mati, tapi matinya kita dalam keadaan kaya. Padahal sewaktu hidup dia tidak banyak memiliki harta. Bagaimana dia ini mati, lalu matinya itu dimuliakan. Padahal sewaktu hidup dia tidak dimuliakan orang banyak. Tapi siapa yang mengayakan dia, siapa yang memuliakan dia adalah zat yang maha kaya, adalah zat yang maha mulia. Ini yang harus kita tempuh dalam kehidupan kita sebelum kita meninggal dunia. Cari bekal ini sebaik-baik mungkin, bekal ini sebanyak-banyak mungkin, agar kita mati dalam keadaan dimuliakan oleh zat yang maha mulia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Fatih Abu Lais menyebutkan, kalau ingin seseorang itu mati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ingin seseorang itu mati dalam keadaan dikayakan oleh Allah Ta'ala, padahal sewaktu dia hidup dulu tidak banyak harta yang dia miliki, tapi begitu dia meninggal dunia, dia mati dalam keadaan kaya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini beliau memberikan resep cara kalau ingin mati dalam keadaan kaya, mati dalam keadaan mulia, meskipun dia tidak banyak dimuliakan orang, yaitu ada 6 cara. Yang pertama, awaluha ilmun yadulluhu alal akhirati. Yang pertama, kalau ingin mati dalam keadaan mulia, memiliki ilmu yang mana ilmu itu menunjukkan dia kepada jalan akhirat. Nah, jadi ini yang pertama. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan dulu.
yang mana ilmu pengetahuan ini adalah menunjukkan kita kepada untuk menempuh dunia akhirat. Dengan ilmu kita mati, dengan ilmu kita meninggalkan alam semesta ini, maka itulah dia orang yang mati dalam keadaan dimuliakan oleh Allah, mati dalam keadaan disugihkan, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak menuntut ilmu dalam 24 jam. Dalam sebulan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu, karena dengan ilmu pengetahuan inilah yang menyebabkan kita ini menjadi orang yang mulia dan meninggalnya pun dalam keadaan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ilmu yang Allah Ta'ala taburkan di alam fana ini, tapi dari sekian banyak ilmu yang dituntut pada diri kita untuk mencari, itu adalah ilmu yang mengarahkan kepada kita untuk menuju negeri akhirat. Ya, seperti ilmu bagaimana cara benarnya berwudu, bagaimana cara benarnya kita berjual beli, bagaimana cara benarnya kita mengenal Allah, bagaimana kita beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu ini adalah disebut dengan ilmu fardu ain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pernah mendengarkan ungkapan seorang guru di Jawa Barat, tentunya karena saya mesantrennya di Jawa Barat. Kata guru saya di Jawa Barat, untuk sekelas orang awam yang harus diperhatikan ada 3 ilmu yang wajib dia ketahui dalam 24 jam, yang harus disampaikan oleh para mubaligh, para penyampai. Itu 3 ilmu, dan 3 ilmu ini adalah merupakan daripada babnya fardu ain. 3 ilmu ini merupakan adalah hukumnya fardu ain, wajib secara individu mengetahuinya. Apakah itu? Yang pertama adalah ilmu fikih, yang kedua adalah ilmu tauhid, dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Urusan ilmu tafsir bagi orang awam itu hukumnya adalah dianjurkan. Ngajilah ilmu tafsir, berbagai macam dalil-dalil ilmu tafsir. Istinja tidak mengerti, tiada gunanya juga. Belajar ilmu tafsir Jalalain, ilmu tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir, tapi urusan sholat, mana sunat ab'ad, mana sunat hayat, mana yang disebut dengan rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qawli, tidak tahu, tidak ada gunanya juga, karena ini adalah fardu ain. Jadi orang yang selamat itu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan, yang ilmu itu menunjukkan atas dia benarnya di dalam dia menjalankan ibadah. Bila mana benar dia di dalam melaksanakan ibadah, itulah orang yang kaya ketika dia meninggal dunia, itulah orang yang mulia meninggal dunia. Bukan berarti saya melarang mengaji ilmu tafsir, bukan berarti saya melarang mengkaji ilmu hadis, tapi ada satu buah ilmu yang patut kita tuntut, yang patut kita ketahui secara mendetail, dan itu sifatnya adalah fardu ain. Ilmu bagaimana tata cara kita beribadah, ilmu bagaimana tata cara kita bermuamalah, ilmu bagaimana kita menjalankan munakahat yang benar. Maka zaman sekarang ini ilmu yang hampir punah itu adalah ilmu fikih. Dan andai kata fikih disampaikan bukan orang yang ahli di bidangnya, maka inilah yang akan menemukan simpang siur di tengah-tengah masyarakat. Ini hukum ini begini, Pak Ustadz ini menyampaikan begini, Pak Ustadz ini begini menyampaikan. Kenapa? Sebabnya selalu menemukan simpang siur. Pertama, memang di dalam adat ilmu fikih itu banyaknya ikhtilaf. Yang kedua, karena yang menyampaikan itu memang bukan kapasitasnya di masalah itu. Maka saya katakan sekali lagi, bahwasanya di akhir zaman ini kasirun khutaba, qalilun fuqaha. Banyaknya para pendakwah, banyaknya para penceramah, tapi qalilun fuqaha,
sedikitnya orang-orang yang paham di bidang agama secara mendetail. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu yang pertama yang wajib kita ketahui, yang wajib kita tuntut kalau ingin kita mati dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia adalah ilmu fiqih. Yang kedua adalah ilmu tauhid, ilmu supaya kita benar mengenal Tuhan kita, ilmu supaya kita tahu siapa yang kita sembah, ilmu siapa yang kita sembah selama ini adalah tidak hanya sebatas taklid buta. Orang nyembah Allah, kita nyembah Allah, tapi urusan tentang ketuhanan dia tidak mengetahui. Nah, ini namanya adalah orang yang taklid buta namanya. Maka orang-orang tua zaman dulu telah merintis memberikan pengetahuan kepada kita. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Beliau mencetuskan di dalam akidah itu ada yang disebut dengan Ishruna aqidatan, yakni adalah akidah 50 dan 20 berawalnya daripada 20 sifat. Ini yang kita ketahui. Kita wajib mengetahui bahwa sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil awadis sampai mutakallimah. Yang 20 ini dibagi pula menjadi 4. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, dan yang keempat maknawiyah. Yang 4 ini dibagi pula menjadi 2, istighna dan iftiqar. Di mana yang 2 ini masuknya? Yang pertama ke dalam syahadat tauhid, dan yang kedua adalah di dalam syahadat rasul, dan baru masuk kepada tingkatan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ialah ada yang disebut dengan syahadat zat namanya. Nah, ini yang patut kita ketahui. Jadi sekali lagi saya ulang, bukan berarti kita tidak boleh mempelajari ilmu berbagaimana kita membenah alam dunia ini, tapi ilmu ini adalah sifatnya sementara. Ilmu bagaimana kita hebat di bidang itu, bidang politik ini, bidang itu, bidang ini, sementara. Tapi ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf adalah betul-betul ilmu yang menghantarkan kepada kita untuk menjadi benarnya kita setelah kita meninggal dunia, selamatnya kita menghadap Sang Maha Pencipta. Setelah kita kuasai 3 ilmu ini, baru kita masukkan tunjangan dalam ilmu, barulah kita membenah ilmu tafsir, ilmu hadis, dan kemudian ilmu falak, ilmu lain segala macamnya. Nah, jadi yang pertama kata Al-Imam Faqih Abu Lais, kalau ingin matinya kita dalam keadaan kaya, matinya kita dalam keadaan mulia, yang pertama memiliki ilmu pengetahuan, yang mana ilmu itu adalah menunjukkan kita kepada akhirat. Cari ilmu yang benar-benar bagaimana wudhu kita ini sempurna, cari ilmu yang benar-benar bagaimana sholat kita ini sempurna, cari benar-benar bagaimana ilmu zakat yang benar, yang sempurna, cari betul-betul bagaimana ilmu berkorban itu yang benar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang pertama kata Al-Imam Faqih Abu Lais, yakni ialah orang yang mati dalam keadaan membawa ilmu pengetahuan, maka dialah orang yang orang yang selamat, orang yang kaya, orang yang dimuliakan oleh Allah Zat yang Maha Mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, wazani rafiqun yu'inuhu ala ta'atillah wa yamna'uhu an maksiyatih. Yang kedua, orang yang mati dalam keadaan kaya, dalam keadaan mulia, yakni dia memiliki sahabat, dia memiliki kawan teman, yang mana kawannya itu selalu membantu atas dia untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kawan itu adalah kawan yang selalu membantu dia, mencegah dia daripada maksiat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, kita mati jamaah punya kawan dulunya yang selalu mengajak kita kepada berbuat taat, maka matinya kita dalam keadaan mulia.
Kita mati di mana kawan kita yang menghantarkan kita di tempat pemakaman, lalu dia mengikhlaskan Al-Fatihah untuk kita, maka itulah kawan yang sejatinya, kawan buat kita. Jadi bukan banyak kawan yang hanya sebatas duduk di kedai kopi, lalu begitu kita meninggal dunia dia tidak datang melayat kita dan dia tidak mengirimkan Al-Fatihah buat kita. Jadi kawan itu tolak ukurnya adalah begitu kita meninggal dunia, datang dia membacakan Yasin atas diri kita, lalu dia menghantarkan kita ke pemakaman. Apalagi kawan kita ini orang saleh, orang kiai, orang alim ulama, orang wali, dia yang mengimamkan kita, dia yang menghantarkan kita di penguburan, dia yang membaca talqin atas diri kita. Inilah kawan yang sejati. Bukan kawan yang ketika ada perlunya baik, bukan. Tapi kawan yang sejati itu adalah kawan yang mampu menghantarkan kita, semangatnya kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Hikam dikatakan, berkawanlah dengan orang yang mana orang itu adalah menunjukkan kepada engkau kepada jalan Allah, menunjukkan atas engkau kepada jalan Allah. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah nih, dan berkawanlah kepada seseorang yang mana kita lihat orang itu adalah sudah mengingatkan kita kepada Allah. Bila kita bertemu dengan sosok kawan yang semacam ini, jangan kita pisahkan, jangan kita cerai-beraikan dengan dia. Berkawanlah sampai mati. Inilah kawan yang menyelamatkan kita, inilah kawan yang sejatinya kawan teman kita. Kan ada orang yang mana ucapannya itu menunjukkan kita kepada akhirat, yang mana tutur katanya itu adalah 90% banyaknya mengarahkan kepada Allah Ta'ala daripada mengarahkan ke dunia. Nah, ini tanda kawan yang baik. Ada lagi sosok orang yang mana orang ini adalah figur, belum lagi dia berbicara, namun kita melihat aura wajahnya, aura mukanya itu, aura fisiknya sudah mengingatkan kita kepada Allah. Maka kawan yang semacam ini jangan kita pisahkan, jangan kita cerai-berai, jangan kita cerai-beraikan dengan dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi orang yang mati dalam keadaan yang mulia, mati dalam keadaan selamat adalah orang yang mempunyai kawan yang selalu membantu dia untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita nih punya kawan yang mengingatkan kita sholat berjamaah, yang mengingatkan kita untuk datang ke majelis ilmu, jangan kita katakan dia kamu sok-sok, jangan. Tidak boleh. Syukur, alhamdulillah dia sudah mau mengingatkan kita. Di dalam pepatah mengatakan, unzur ma qila wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia sampaikan, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Maaf, meskipun itu keluar daripadanya mulut orang non muslim sekalipun, tapi kalau mengarahkan kepada taat kepada Allah Ta'ala, kenapa tidak boleh kita ambil. Umpamanya nih, kita bekerja di rumah orang non muslim, kata orang non muslim ini hari Jumat lu tak sholat Jumat kah? Nah, berarti walaupun bagaimana boleh kita ambil ucapan dia, meskipun dia adalah orang non muslim, berarti menyuruh kita untuk berbuat taat kepada Allah. Unzur ma qila wa la tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dia bicarakan. Selagi itu benar, ambil. Selagi itu baik, ambil. Tapi bila mana sudah tidak baik lagi, jangan diambil. Cuman kadang-kadang jamaah yang beratnya begini, ini maaf ya, termasuk saya yang menyampaikan ini, ayat yang disampaikan oleh Pak Imam tadi dalam sholat ini ayat ini nyinggung saya betul. Ayat ini nih, kabura maqtan indallahi ma antaqul. Betapa besar bualnya seseorang itu ialah orang yang selalu mengajakkan kepada kebenaran, menyampaikan kepada kebenaran,
tetapi dia tidak melaksanakan kebenaran apa yang telah dia sampaikan, kabura maqtan, inilah orang yang omdo, inilah orang yang besarnya omong doa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, cerdas ini kata saya Pak Imam. Ini ayat sebelum para penceramah ini menyampaikan ilmu pengetahuan, saya baca dulu ayat ini supaya ini menjadi peringatan bagi para penceramah. Kadang-kadang para penceramah ini hanya pandai menyampaikan, berapi-api dia menyampaikan begini, tapi pas pada saat dia berat rasanya untuk mengamalkan. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sekali lagi saya sampaikan, bila mana jamaah habis pulang dari pengajian saya ini, saya sampaikan untuk tahajud tapi berat, belum masuk ke dalam hati jamaah, jangan salahkan jamaah, mungkin saya barangkali yang belum melaksanakan tahajud. Bila saya sampaikan semuanya jamaah salat duha, ternyata jamaah berat untuk melaksanakan sholat duha, mungkin barangkali lisan saya yang masih gelap dengan cahaya hidayah, dengan cahaya pelaksanaan ibadah. Tapi mudah-mudahan ya, dengan duduknya kita di tempat ini adalah saling mengingatkan, saling sharing kita atas berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contoh yang paling relevan itu saya sampaikan, contoh yang paling relevan itu ya cuman satu, Rasulullah. Rasulullah pandai memberikan contoh dan Rasulullah juga mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Beda dengan zaman sekarang ini, khususnya seperti saya. Saya bilang jamaah, janganlah kalian itu begini. Ternyatanya Pak Kiainya macam ini, Pak Ustadznya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya berharap dengan gelar ustadz yang disematkan atas diri saya, dengan gelar ustadz yang diberikan oleh para jamaah, mudah-mudahan itu menjadi tambah daya ingat saya untuk tambah giatnya saya berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Masa seorang ustadz tidak duha, masa seorang ustadz tidak tahajud, ya paling tidak menjadi pengingat juga atas diri saya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang kedua, orang yang kaya, orang yang selamat itu orang yang mulia ketika dia sakaratul maut, ketika dia meninggal dunia adalah dia memiliki kawan, yang mana kawannya itu ialah kawan yang mengingatkan dia untuk berbuat taat kepada Allah, dan kawan yang selalu mengingatkan dia dalam melakukan maksiat. Kadang-kadang kita nih ya, bila sudah kawan akrab dengan seseorang itu berat untuk menyampaikan yang hak itu berat. Apalagi dia ustaz, berat. Apalagi dia seorang tuan guru, untuk memberikan nasihat kepada dia itu berat. Padahal sejatinya kawan itu adalah mampu mengucapkan meskipun itu adalah pahit, mampu menyampaikan meski itu pun adalah membuat dia itu rasa sakit. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi itu yang kedua. Dan kalau kita tidak menemukan kawan yang semacam itu, kawan yang mengarahkan kita kepada jalan Allah, kawan yang dapat mencegah kita daripada berbuat maksiat, di sini saya sampaikan ungkapan Al-Imam Syekh Abdul Razak di dalam kitab Minahus Saniyah, yakni adalah kitab fiqih, yakni adalah kitab tasawuf, dan juga di dalam kitab Al-Minahul Qudsiyah, syarah daripada kitab Al-Hikam, Syekh Ar-Razak menyebutkan begini: kalau kita tidak menemukan sosok kawan yang dapat membimbing kita berbuat taat kepada Allah, dan tidak ada kawan yang mampu mencegah kita melakukan maksiat, berkawanlah dengan kalimat la ilaha illallah. Inilah sejatinya kawan. Kawan yang tidak pernah tersinggung, kawan yang tidak pernah sakit hati kepada kita, kawan yang selalu menyelamatkan kita. Bertemanlah dengan kalimat la ilaha illallah, artinya selalu zikirkan dia habis sholat. Di saat senggangnya waktu zikirkan la ilaha illallah.
Dan di dalam ilmu hikmah diajarkan, kalau kita menzikirkan kalimat la ilaha illallah, bayangkan kalimat la ilaha illallah, la itu di samping kita, ilaha di sebelah kiri kita, illa di belakang kita, Allah di depan kita. Insyaallah dialah orang yang dialah orang yang selamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu yang kedua. Yang ketiga, wassalisu ma'rifatu aduwihi wal hazari minhu. Yang ketiga, orang yang kaya, orang yang mulia ketika dia meninggal dunia adalah orang yang mengetahui musuhnya, dan dia dapat menjauhi daripada musuh tersebut, dan dia dapat berhati-hati daripada musuh tersebut. Musuh yang sangat dekat dengan kita sampai kita tidur, kemudian kita bangun lagi dari tidur itu, yakni musuh yang tidak pernah berpisah dengan kita, cuma satu, nafsu. Iblis itu nomor kedua, nafsu. Nah, nafsu. Maka nafsu ini memang tidak bisa kita buang, tapi nafsu ini kita berikan dia penyeimbang, yakni ialah akal. Maka akal Allah berikan di dalam diri kita untuk mengimbangi keinginan nafsu. Bila mana kita sudah dapat mengelola nafsu ini menjadi nafsu yang baik, menjadi nafsu yang bagus, menjadi nafsu yang selalu mengarahkan kita kepada berbuat taat, maka inilah yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, khairun ala khairin, adalah orang ini kebaikan di atas kebaikan. Jadi nafsu itu kita arahkan kepada yang lebih baik. Bila mana nafsu sudah kita arahkan kepada yang baik, insya Allah iblis pun atau syaitan pun akan mental juga menggoda kita. Karena apa sebabnya? Karena nafsu kita sudah kita arahkan. Musuh yang paling berat yang ada dalam diri kita ini kan nafsu. Setelah nafsu baru ditumpangi oleh iblis, ditumpangi oleh syaitan. Jadi jangan menyalahkan sedikit-sedikit syaitan, jangan menyalahkan sedikit-sedikit syaitan, jangan. Salahkan juga nafsu yang ada di dalam diri kita. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani berkata di dalam kitab Fathur Rabbani, apa kata beliau? Yang menghancurkan manusia itu adalah besarnya keinginan, tapi bukan kebutuhan. Kira-kira butuh tak kita dengan pesawat? Tidak. Butuh kita dengan jet? Tidak. Kenapa sebabnya? Karena kita tidak bolak-balik ke Amerika, ke Jepang, ke Hong Kong, karena kita tidak ada saham bisnis di sana. Tapi kalau keinginan tadi, ingin tak punya pesawat? Ingin. Itu namanya keinginan. Kita ini punya rumah bagus, keramik sudah bagus, rumahnya bagus, sudah. Alhamdulillah, tidak lagi kredit, tidak lagi ini, tidak bagus, sudah. Rumahnya sudah layak untuk ditinggal. Berarti sudah terpenuhi kebutuhan keinginan tadi. Pengen pula lagi punya rumah 5, padahal badan 1 aja. Pengen pula lagi punya rumah 5. Jadi yang menghancurkan kita ini, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, adalah keinginan. Butuh kita pesawat? Tidak butuh. Masa pergi ke masjid, dari rumah ke masjid ini mau parkir pesawat di depan itu? Awas, ini pesawat jamaah Masjid Al-Uswah nih mau parkir nih. Kan tidak mungkin itu kan. Tapi keinginan tadi, pengen tak pergi sholat berjamaah pakai pesawat? Pengen. Kenapa? Sebab keinginan. Nah, bila mana kita selalu mengedepankan keinginan, maka hancurlah diri kita ini. Maka kita olah keinginan nafsu kita itu, bagaimana nafsu kita ini mengenal apa itu kebutuhan. Maka jangan sampai kita kedepankan keinginan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, warabi'u ibratun ya'tabiru biha fi ayatillahi ta'ala wa ikhtilafil laili wan nahar. Yang keempat adalah dia pandai mengambil ibarah, mengambil pelajaran pada ayat-ayat Allah, yakni pada berselisihnya pergantian siang dan malam. Ada siang, ada malam,
ada malam, ada siang, dan itu saling silih berganti. Cermin dan tafakkur mengenai silih bergantinya itu siang. Tahu-tahu meninggal dunia, tahu-tahu kita masuk ke dalam kubur, bertafakkur. Jadi dalam 24 jam waktu kita harus kita pakai, harus kita gunakan untuk tafakkur. Ulama mengatakan tafakkur itu jauh lebih baik daripada melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Juga itu ditopang oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpikir. Tapi awas, jangan berpikir tentang Allah, berpikirlah tentang makhluk Allah. Berpikir, bumi dihamparkan oleh Tuhan dengan seluas-luas mungkin, langit ditinggikan oleh Allah Ta'ala tanpa tiang. Dengan buah tafakkur itu akan menumbuhkan kenal dengan yang membikin alam ini. Jadi jangan ibadah terus, zikir terus, tafakkur juga harus dijalankan tafakkur. Nah, kemudian yang kelima, insaqul khalqi kaila yakuna lahu yaumal qiyamah ikhtasama bih. Yang kelima, orang yang mati dalam keadaan kaya, walaupun dia tidak memiliki harta, dia mati dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ialah dia minta maaf kepada makhluk yang dulu dia pernah memperbuat salah dengan makhluk tersebut. Artinya sebelum kita meninggal dunia nih, kita telah meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dulu kita bikin salah kepada dia. Itulah orang yang mati dalam keadaan kaya. Mau turun dari jabatan, umpamanya gubernur mau turun dari jabatan, berpidato dulu di TV, minta maaf seluruh warga masyarakat Kepri, saya mohon maaf atas kesalahan saya mungkin barangkali selama ini menjabat, saya mohon maaf. Minta maaf dulu. Presiden umpamanya sebelum lengser daripada jabatannya, sebelum turun berpidato dulu di TV, seluruh warga masyarakat Indonesia, saya mohon maaf selama saya menjabat begini. Akhirnya dia mendapatkan maaf dari seluruh masyarakatnya, maka dia meninggalnya dia dalam keadaan kaya, dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang RT pun demikian, begitu dia mau selesai dari jabatannya, kumpulkan warga, wahai para warga, mungkin pada tahun ini, tahun depan, tahun kemarin saya kurang benar di dalam memimpin, saya mohon maaf. Agar supaya apa? Kaila yakuna yaumal qiyamah ikhtasama, agar supaya tidak menjadi saling tuntut menuntut. Kalau tidak percaya, tuntut nanti di akhirat. Nah, ini engkau yang mimpin dulunya tidak betul. Nah, ini engkau yang dulunya korupsi. Nah, ini engkau yang dulunya. Jadi wajib kita sampaikan kesalahan kita, walau itu salah. Wahai Pak Judi, Pak Budi, saya tanggal sekian jam sekian pernah menghibah Bapak. Nah, itu harusnya meminta maaf. Yang terakhir, yang keenam, orang yang mati dalam keadaan baik, orang yang mati dalam keadaan sugih, wal isti'dadu lil mauti, yakni adalah orang yang selalu ingat kepada kematian, yakni dia selalu menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Apakah bekal sebaik-baiknya bekal? Yakni ialah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka saya katakan, orang yang sangat aneh bila mana seseorang itu lupa dengan kematian, sementara kematian itu tidak dapat dia berpisah dengan dia. Kita bila mana lupa dengan sesuatu perkara, yang mana perkara itu tidak dapat berpisah dengan kita, berarti ada yang error dalam diri kita. Contoh misalkan, Bapak umpamanya lupa dengan duit 100.000. Nih Pak, ambillah duit 100.000 nih Pak, atau 50 juta Pak. Entah saya tak kenal dengan duit 50 juta, tak kenal. Berarti ada yang error nih. Sebabnya apa? Karena dia dengan duit itu tidak dapat berpisah. Nah, demikian pula dengan kematian ini. Dengan kematian kita tidak dapat berpisah dengan dia, maka patutlah kita ingat dan menyiapkan bekal. Bila mana ada orang yang lupa dengan kematian, maka dialah orang yang error di dalam dirinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Yang intinya adalah hendaklah kita
banyak mengingat kematian, karena kematian itu adalah benteng yang sangat kokoh dalam diri kita, karena kematian juga adalah rem yang sangat baik di dalam kehidupan kita, di mana di tengah-tengah kita menapaki kehidupan yang penuh dengan sandiwara ini. Semoga pengajian kita membawa berkah, manfaat, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh dan salihah dengan berkah pengajian silaturahmi ini. Semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh dan salihah, dan juga semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terakhir, bila kita dipanggil oleh Allah nantinya, semoga kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah dengan berkat Al-Fatihah. Ya kana ya kana amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sailin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta fanastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta ampun, minta maaf bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan orang-orang tua semuanya. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.